bahwa Yesus selalu mengasihi tanpa syarat untuk kita. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Puji Tuhan saudara. Pembacaan kita pada hari ini yaitu pada rangkaian pembelajaran kita dari Injil Markus. Sekarang memasuki momen-momen yang penting dalam minggu terakhir yang Tuhan Yesus habiskan di Yerusalem dan juga sekitarnya sebelum peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Saudaraku, dalam pasal 14 ini Markus melakukan apa yang sering dia lakukan, yaitu dalam penulisannya menyatukan beberapa peristiwa dengan tema tertentu. Dan juga kemudian Markus ini menyusun cerita-cerita dari peristiwa yang berbeda tersebut secara berdampingan, saudara, untuk menciptakan sebuah narasi yang kuat yang memperbandingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut sehingga penekanan berita yang disampaikan menjadi jelas. Tentu saja peristiwa-peristiwa ini tidak ditulis secara kronologis karena pembacaan kita pada hari ini secara khusus menunjukkan perbandingan antara kebencian daripada orang Farisi dan Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus dengan kasih Maria dari Betania yang tercurah bagi Yesus. Nah saudara, perbandingan antara kebencian dan kasih ini luar biasa sekali di dalam pembacaan kita tadi. Sebutlah ada 3 kelompok di sini. Ada orang Farisi dan imam-imam kepala yang mereka bermufakat untuk kemudian mau dengan cara muslihat atau sebuah trik untuk dapat membunuh Yesus. Yang kedua adalah Maria yang kemudian meminyaki kaki Yesus dan kepalanya. Tapi juga ada Yudas Iskariot. Perbandingan yang menunjukkan kasih dan kebencian ini kelihatan sekali. Coba lihat bagaimana kebencian dari imam-imam kepala ini. Imam-imam dari bait suci ini yang memang mereka niat sekali untuk bunuh Yesus. Sampai Alkitab bilang mereka itu bermufakat karena mereka tahu waktunya udah nggak lama lagi. Mereka cuma punya 2 hari, di situ ditulis, ya. Mereka cuma punya 2 hari. Karena setelah 2 hari itu akan terjadi sebuah perayaan besar, yaitu Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi.
Dan diperkirakan, ya kalau tidak salah Josephus menulis dalam tulisannya bahwa peristiwa itu bisa saja mengumpulkan 3 juta orang kumpul di Yerusalem. Jadi kalau mereka membunuh Yesus pada waktu itu akan terjadi keributan sangat besar. Jadi mereka nggak punya banyak waktu. Jadi mereka harus mempercepat usaha mereka untuk bisa membunuh Yesus. Kebencian bekerja seperti itu. Hate cannot wait. You know what? Kebencian tidak bisa nunggu. Mereka maunya segera melampiaskan kebencian dan kemarahannya. Kalau orang tanya kenapa mereka bisa marah kepada Yesus? Karena jelaskan, kalau saudara masih ingat, hampir lebih 1 bulan kita membahas bagaimana Yesus betul-betul menghantam kenyamanan mereka. Menghantam bagaimana bisnis mereka. Menghantam kemunafikan mereka. Yesus betul-betul memporak-porandakan semua sistem kebejatan yang mereka sudah bangun di bait suci. Diserang oleh Yesus. Mereka marah sekali kepada Yesus. Dan mereka benci, mereka ingin membunuh Yesus. Ya, saudara, kita pasti terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Karena dia melakukan tindakan pengorbanan dengan kasih yang luar biasa. Kita juga tentu mengerti bahwa pengorbanan maksud saya, kita tentu mengerti pengorbanan selalu mahal. Mungkin bukan mahal harganya, tapi mahal nilainya. Yudas menyebutnya sebagai suatu pemborosan. Tapi Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan Maria ini adalah perbuatan yang baik bagi Yesus. Juga karena memang hanya itu yang dapat diperbuatnya. Yang luar biasa adalah Yesus berkata, dimanapun Injil diberitakan, maka apa yang diperbuat Maria ini, saudara, diberitakan dan disebut untuk mengingat dia. Coba saudara sekarang bandingkan dengan peristiwa yang ketiga. Yudas Iskariot. Maria begitu rupa menyatakan kasihnya. Ya. Dia memecahkan alabaster narwastu itu yang mahal harganya. Menurut Maria itu mahal sekali. Pada waktu itu adalah upah 1 tahun yang dia pecahkan di depan Yesus. Itu luar biasa sekali. Itu sebuah pengorbanan kasih yang luar biasa. Ya. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang ditulis tentang Yudas Iskariot. Karena Yesus tidak menyetujui usulan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjadi benci. Dan Yudas Iskariot kemudian pergi berniat. Ini intensional. Ya tentu ada beberapa pakar teologi yang seolah-olah berkata bahwa Yudas baik-baik aja. Itu dia buat karena ya dia cuma orang baik yang salah keputusan. Tidak. Kalau saudara baca baik-baik di ayat tersebut ditulis kok. Yudas Iskariot. Seorang dari 12 murid itu. Itu menunjukkan dia adalah lingkar dalam. Orang yang ada di dekat dengan Yesus. Itu pergi kepada imam-imam kepala dan ditulis. Dengan maksud. Jadi dia memang punya maksud. Ada motivasi, ada maksud untuk menyerahkan Yesus pada mereka. Jelas saja imam-imam kepala tersebut senang banget. Mereka berkata, oke, bantu kami dong. Kami pasti akan kasih uang buat kamu. Dan itu terjadi. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-11 di dalam pembacaan kita tadi. Alkitab bilang begini. Kemudian ia, siapa ia ini? Yudas. Mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pengkhianatan terbesar di dalam sejarah hidup manusia. Ya, sudah bisa bayangkan ini tercatat dengan cara yang luar biasa. Kalau sudah perhatikan baik-baik bahwa Yudas betul-betul berbeda dengan Maria. Maria tanpa agenda yang lain, dia datang kepada Tuhan tanpa trik, tanpa apa yang lain, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Tidak ditulis dulu ini Tuhan habis gue pecahin ganti dong. Gak ada. Dia beri seluruhnya untuk menyatakan pengorbanannya. Sementara Yudas menyerahkan Yesus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dari abad ke abad, kasih dan kebencian terus berperang. Saudara ada di pihak yang mana? Markus mengatakan narasi ini. Bahwa Yesus selalu mengasihi tanpa syarat untuk kita. Saudaraku, Yesus katakan bahwa di mana saja
Injil diberitakan, apa yang dikerjakan oleh Maria akan diberitakan di seluruh dunia untuk mengingat dia. Berarti yang Maria lakukan ini merupakan nyawa dari pemberitaan Injil. Bukankah itu yang dikerjakan Yesus di salib bagi kita? Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.